Shalom. Mohon maaf kami pindah di tempat ini ya, saudaraku, karena yang convention dipakai untuk pertemuan dunia ya, sehingga harus disterilkan dengan pengamanan berstandar internasional ya. Tapi di tempat seperti ini pun firman Tuhan harus tetap diberitakan. Amin. Saya ingat Yesus bukan hanya khotbah di bait Allah, Yesus juga khotbah di atas bukit. Bahkan Yesus meminjam perahu Simon, dan di atas perahu Simon Yesus memberitakan firman. Yesus berkhotbah di atas perahu itu. Ya, mari firman harus diberitakan dimanapun dan pada situasi apapun. Paulus pernah berkata kepada Timotius, beritakanlah firman, baik atau tidak baik, waktunya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang Yesus ya. Tidak ada yang seindah seperti Yesus kita. Amin. Imamat pasal 2 ayat 1, Tuhan Yesus dilambangkan sebagai tepung yang terbaik. Katakan, dilambangkan sebagai apa? Tepung yang terbaik. Imamat 2 ayat 1 dikatakan, jikalau seseorang akan mempersembahkan korban, bisa ditampilkan kok? Imamat 2 ayat 1 ya. Dikatakan apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa korban apa? Lihat di LCD, Imamat 2 ayat 1, berupa korban apa? Sajian. Jadi orang Israel itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ya, ada korban yang namanya korban bakaran, ada korban yang namanya korban sembelihan, ya, ada korban lagi yang namanya korban curahan. Saya ingat waktu Daud menginginkan air dari sumur Bethlehem, dan ketika itu Bethlehem dikuasai oleh Filistin dengan tentara raksasanya. Filistin punya pasukan Goliat, banyak Goliat di Filistin ya. Ternyata ada 3 perwira dari Daud yang sangat setia. Mereka bisa menangkap keinginan rajanya. Mereka menerobos musuh, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mencedok air dari sumur Bethlehem. Ketika Daud menerima ini, Daud gemetar. Daud berkata, saya nggak layak minum air ini, terlalu mahal nih harganya. Harga 3 nyawa manusia. Daud berkata, aku akan persembahkan kepada Tuhan ya, sebagai korban curahan. Maaf, kira-kira begini, dia curahkan korban ini ke tanah ya. Dia bilang, Tuhan, aku persembahkan kepada Tuhan. Hari ini kita membahas tentang korban sajian. Kembali ke Imamat 2 ayat 1 ya. Siapa yang akan memberikan korban sajian, hendaklah korban itu dibuat dari tepung yang terbaik. Ulangi, tepung yang apa? Terbaik. Inilah gambaran dari Yesus. Tuhan Yesus digambarkan oleh Imamat 2 sebagai tepung yang terbaik. Saudara tahu bahwa tepung ini berasal dari gandum yang telah ditumbuk, lalu digiling berulang kali. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian diayak untuk beberapa kali lagi, baru mendapatkan tepung yang terbaik. Saya ingat waktu kecil, dulu papa saya itu punya pabrik roti, Pak Tek itu, ya papa saya. Namanya dulu Roti Duta Rasa di Jalan Juwingan. Kalau di Pregolan itu ada Cita Rasa. Ya, pabriknya papa saya itu Duta Rasa. Dan kata orang karena namanya Duta Rasa, akhirnya benar-benar dut. Karena duta jadi dut, saudaraku. Ya, ya, tapi memang rencana Tuhan. Kalau nggak bangkrut ya, mungkin hari ini saya juga masih ngurusi pabrik rotinya papa saya gitu kan. Tapi puji Tuhan karena bangkrut, hari ini saya memberitakan roti kehidupan yang turun dari sorga. Amin. Kenapa bisa bangkrut? Karena kena tepung palsu.
Saya ingat di rumah tuh banyak rombong-rombong roti, sepeda juga rombong, ya. Papa saya datangkan tepung itu berapa truk, ternyata tepung palsu, ya. Kalau sekarang vaksin palsu, banyak kepalsuan di tengah-tengah kita, ya. Wah, palsu ini, memang benar dunia ini panggung sandi, banyak yang palsu. Jadi rotinya dibuat, di open, ngembang, dikeluarkan, ngempes, amblek, bantat rotinya. Ya, Yesuslah tepung yang terbaik. Lewat proses ditumbuk, digiling, diayak. Katakan, ditumbuk, digiling, diayak. Ini menggambarkan tentang penderitaan Yesus. Catat ya. Ini melambangkan tentang sengsara yang harus dipikul oleh Yesus. Saudara-saudaraku, Yesus seperti tepung tadi. Penderitaan pengorbanan Yesus. Saudaraku, dalam hukum Romawi pada zaman Alkitab, seorang penjahat yang melakukan kejahatan ringan, dia cukup dicambuk. Setelah dicambuk, beberapa saat kemudian dilepaskan. Tapi seorang penjahat yang melakukan kejahatan besar, seperti pembunuhan, teroris, dan sebagainya, itu langsung disalib, tanpa dicambuk. Kita lihat apa yang dialami Yesus. Yesus dicambuk, sekaligus disalib. Double loh penderitaan Yesus. Mestinya, saya ulangi, menurut hukum adat, hukum Romawi waktu itu, kalau penjahat ini kejahatannya ringan, mencuri misalnya, atau nipu atau apa gitu ya, perbuatan asusila misalnya, cukup dicambuk aja, setelah itu dilepas. Kalau yang kejahatannya kelas berat, langsung disalib tanpa dicambuk. Lihat apa yang dialami Yesus. Dia dicambuk sekaligus disalib. Karena sebenarnya Pilatus ingin membebaskan Yesus. Dia pikir kalau sudah dicambuk, ya udah Yesus lepas. Ternyata mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya, ini menggambarkan pengorbanan Yesus. Saudara-saudaraku, Yesus mau menderita, mau berkorban untuk saudara dan saya. Itu saya katakan, tidak ada yang sebaik Yesus, tidak ada yang seindah Yesus. Tadi pagi saya membandingkan Yesus dengan Musa. Ya. Memang Musa dikatakan seorang pemimpin yang luar biasa. Bahkan Musa ini dikatakan Bilangan 12 ayat 3. Dia orang yang paling lembut hatinya di antara semua manusia di dunia ini. Tetapi sayang, Musa dikalahkan oleh temperamennya. Ya. Ketika orang Israel bersungut-sungut, haus, mereka minta minum, Tuhan menyuruh Musa, katakan kepada gunung ini akan mengeluarkan air. Tapi rupanya Musa tidak bisa menahan amarahnya. Dia ambil tongkat, dia pukul gunung itu. Tuhan berkata, Musa, engkau tidak menghormati aku. Itulah sebabnya Musa dihukum tidak boleh masuk tanah Kanaan. Musa seorang pemimpin yang baik, yang lembut, saudara-saudaraku, tetapi dikalahkan oleh temperamennya. Dan itu membuatnya gagal untuk masuk tanah perjanjian. Saudara-saudaraku, ternyata Yesus kita lebih baik dari Musa. Amin. Lebih hebat dari Musa. Saya bandingkan tadi pagi Yesus dengan Abraham. Abraham disebut bapak orang percaya. 3 agama besar di dunia menganggap Abraham itu bapaknya, ya. Kristen, Islam, dan agama Yahudi, saudara-saudaraku. Tetapi Abraham pernah melakukan suatu perbuatan yang membahayakan nyawa istrinya hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, berbeda dengan Yesus. Yesus justru menyerahkan nyawanya bagi kita. Saya katakan, Yesus masih lebih baik dari Abraham.
Sebab itu di tempat ini kita tidak menyembah Musa. Di tempat ini kita tidak menyembah Abraham. Di tempat ini kita menyembah Yesus. Dia tepung yang terbaik. Dia Allah yang paling baik dalam hidup kita. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita sekali lagi. Amin. Kita bangga kita menyembah Yesus. Amin. Hari ini saya akan bahas tentang Lukas 17. Bagaimana ada 10 orang kusta ketika Yesus lewat, ya, mereka berteriak-teriak, Yesus, kasihanilah kami. Yesus, sembuhkan kami. Yang sakit ada 10 orang. Yang disembuhkan Yesus berapa? Yang sakit 10, yang disembuhkan Yesus berapa? 10 juga. Yang disembuhkan berapa? Semuanya. Semua. Saya percaya saudara yang datang sore ini, semuanya akan dijamah oleh Tuhan. Semuanya diberkati. Amin. Tidak ada yang terkecuali. Tapi yang kembali untuk mengucap syukur pada Yesus hanya berapa? 1. Yesus tanya, mana yang 9? Kok 1 yang kembali? Bukankah semuanya sembuh? Kenapa hanya orang ini, orang Samaria lagi yang kembali kepada Yesus? Ya, saudara-saudara, saya menemukan 3 pelajaran yang penting. Saudara catat ya. Yang pertama, ketika 1 orang kusta ini kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus, dia menerima tambahan berkat dalam hidupnya. Dia menerima apa, saudaraku? Tambahan berkat. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah akan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan kepada. Orang kusta ini terima tambahan berkat. Tambahan apa, Pak? Yesus berkata kepada orang yang kembali mengucap syukur, Lukas 17 ayat 19. Pergilah, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, pergilah, imanmu telah menjadikan engkau utuh. Saya ulangi, pergilah, imanmu telah menjadikan engkau apa? Utuh. Katakan, menjadikan engkau apa? Utuh. Jadi begini ya, 1 orang kusta yang kembali kepada Yesus ini bukan hanya ditahirkan, bukan hanya disembuhkan, tetapi jari-jari tangannya yang hilang itu dikembalikan. Dia memperoleh kembali jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Sudah tahu orang kusta itu jarinya bisa apa? Lepas, coplok, ya. Daun telinganya lepas, hidungnya ini batangnya ini batang hidung, ya. Bisa lepas ini. Saya pernah lihat orang lepra di pinggir jalan, gerung hidungnya, ya. Maaf, ada hidung ini. Saudaraku, orang kusta lepra ini yang hilang itu indera perasanya, sehingga waktu dia kesandung dia nggak kerasa sakit, tapi jarinya 2 hilang, gitu ya. Kok jatuh nggak terasa, tapi ada yang hilang. Saudara-saudaraku, inilah keadaan orang kusta yang kembali kepada Yesus. Yesus berkata, imanmu membuat engkau menjadi apa? Utuh. Katakan, engkau menjadi utuh. Dia menemukan kembali jari-jari tangannya. Tangannya utuh. Kakinya juga gitu. Ya. Dia memperoleh kembali jari-jari kakinya. Sehingga kakinya apa? Utuh. Saya yakin dengan mengucap syukur kita akan terima berkat yang lebih besar. Halo, amin. Mau terima berkat lebih besar? Ayo belajar mengucap syukur. Disyukuri aja hidup ini, ya. Saya makan enak, saya syukuri. Jemaat banyak ajak saya makan, Pak, ayo Pak, makan.
Pak Sam suka makan apa? Oh semua suka. Kaki 4, oh semua kaki 4 saya makan, kecuali kaki meja. Ya. Saya bilang janganlah, jangan sering-sering. Sekarang saya nggak mau diajak makan, jangan. Nanti kalau saya makan terus bisa obesitas. Ya itu ada anak-anak itu obesitas itu ya, di koran itu. Yang satu dari Kerawang. Siapa namanya? Arya Permana. Mbok 10 tahun beratnya 180 kilo atau berapa? Kemarin masuk koran lagi, Palembang, Rizky Rahmat. Bapak kok hafal, saya catat di buku saya untuk bahan khotbah. Kalau saya diajak makan terus, saya nanti obesitas. Kalau nggak obesitas ya paling cuma pating pelenuk. Iya, katanya koran kemarin. Lucu juga itu. Saya ini makan apa saya syukuri, ya. Di meja hanya ada tahu tempe, ya saya syukuri, saya bersyukur Tuhan terima kasih makan tahu hari ini. Ketika saya makan tahu dengan bersyukur, tahu itu bisa rasanya angsiohibien. Saya bilang loh, ini tahu atau angsiohibien ya? Kok lain ya? Karena saya makannya dengan mengucap syukur. Saya lihat Yesus dalam hidupnya, dia selalu mengucap syukur. Ya. Dia mengucap syukur untuk apa yang dia miliki. Itu hidup Yesus. Yesus menjalani hidupnya dengan penuh ucapan syukur. Dia bersyukur untuk Bapa yang selalu mendengarkan saat dia berdoa. Bahkan dengan bersyukur Tuhan Yesus melepaskan mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Kok nggak ada amin? Saya tunjukkan contohnya ya. Waktu Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur. Untuk roti yang sedikit ini, 5 roti 2 ikan. Ya, Yesus mengucap syukur. Kalau saudara nanti lihat isi rekening saudara itu kok hanya sedikit, tabungan Anda hanya sedikit, bersyukurlah. Itu adalah 5 roti dan 2 ikan bagi saudara. Ya. Bahkan ketika Yesus dihadapkan kepada suatu keadaan yang mustahil, yang dimana seolah-olah tidak ada harapan, Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, jalan keluarnya masih sama. Yohanes 11 dan 42, Yesus berkata, ya Bapa, aku mengucap syukur. Loh, sama loh. Ya, jalan keluarnya mengucap syukur. Ayo kita belajar mengucap syukur. Setelah Yesus mengucap syukur, Yesus melanjutkan dengan memanggil Lazarus. Dan orang yang mati itu keluar hidup kembali. Ya, setelah Yesus mengucap syukur. Ya, saat kita mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, dan dikatakan Allah bertakhta di atas puji-pujian. Jadi waktu saudara bersyukur, saudara sedang menaikkan Tuhan di taktanya. Kalau kita ngomel berarti kita menurunkan Tuhan dari kursi taktanya. Berarti apa? Kudeta yang terjadi di Turki tadi apa? Jadi kalau saudara mengucap syukur, saudara naikkan Tuhan di kursi taktanya. Kalau saudara nggak bersyukur, saudara menurunkan Tuhan dari taktanya. Berarti kudeta. Saya harap nggak ada yang kudeta sama Tuhan di sini. Semua mau mengucap syukur. Amin. Yang kedua, yang saya dapatkan begini ya. Lihat 10 orang kusta ini. Ya. Dari jauh mereka berteriak-teriak kepada Yesus. Yesus, kasihanilah kami. Kenapa mereka teriak-teriak? Karena mereka nggak bisa dekat sama Yesus. Nggak boleh. Nggak bisa dekat sama Yesus. Karena orang kusta itu dikucilkan, diasingkan. Ya, tidak boleh campur dengan masyarakat yang lain. Sekarang mereka sudah sembuh. Berarti mereka bisa mendekat kepada Yesus. Ternyata mereka nggak mau datang. Tadi nggak bisa dekat, dari jauh teriak-teriak. Karena mereka sakit kusta. Sekarang sudah sembuh.
bisa mendekat. Mereka tidak mau datang kepada Yesus. Ini sifat manusia ya. Ada perlunya teriak-teriak. Perlunya udah ditolong, udah diberkati, malah nggak mau datang pada Yesus. Pelajaran kedua yang saya ambil adalah begini. Jangan kita jadikan Yesus hanya sebagai tambal butuh. Katakan sama-sama. Jangan jadikan Yesus hanya sebagai apa? Tambal butuh. Le ono perlu neto ae bengok-bengok ambil Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Sudah ditolong, lupa sama Tuhan. Ya, nggak mau datang pada Yesus. Saya pernah itu ya, ditelepon satu saudara kita. Pak, papaku di rumah sakit, Pak, tolong Pak. Papaku ini ateis. Sekarang mau didoakan. Oke, saya datang. Ya, saya datang, dia mau didoakan. Selesai doa, anaknya bilang, Pak, papa minta dibaptis. Wah, puji Tuhan. Ya, nanti kalau sembuh ya, ke Wijaya Kusuma. Enggak Pak, minta baptis sekarang. Oh iya, ya udah, ayo. Bisa Pak, bisa. Saya nih siap. Saya minta baskom, tolong isi nono air ya, sehingga agak banyak. Ya, memang kita biasanya baptis selam, masuk kolam. Tapi karena papa dalam keadaan begini, nggak bisa masuk kolam, nggak apa-apa. Ya, saya percik aja dari atas kepala sampai telapak kaki. Tolong siapkan anduk sama apa? Selimut untuk papa. Dingin. Ini sekarang AC-nya luar biasa ini. Sampai ada yang bilang, Pak, aku ki kadem Pak. Waduh. Anak-anak tamborin saya bilang ya, bendera, wah enak ya, semangat. Jadi nggak sampai keringetan ya. Tapi karena goyang-goyang terus ya akhirnya mungkin nggak taruh dingin. Oh enggak Pak, tetap dingin ini, kedinginan ini. Saya harap saudara yang kedinginan sampai dengar firman agak lir-lir. Ya, biasanya di bawah kita, waduh di lantai 3 tuh. Ya, puji Tuhan. Hari ini dalam situasi seperti ini pun saya percaya saudara akan diberkati. Ya, ruangannya mungkin darurat seperti ini, ya, lantainya juga bergelombang, karenanya ditutupi karpet begini, ya. Tapi saya percaya saudara pulang dapat berkat yang luar biasa. Ayo kita lihat, ya, saudaraku. Setelah saya doakan, saya percik ya, kepala sampai kaki. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebagai jalan keampunan dosamu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sampai telapak kaki. Aku baptiskan engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Selesai. Besok telepon anaknya. Pak, papa sembuh. Papa terima mujizat. Wah, saya senang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sudah sembuh ya. Papa ajakan ke gereja loh. Hari Minggu ya. Saya bilang, jangan lupa. Gereja 1 jam. Enak sebentar, nggak lama-lama. Papa bisa duduknya nggak lama. Iya Pak, iya. Sampai hari ini juga nggak datang, saudaraku. Saya bilang ini kayak 9 orang kusta ini. Ya. Nek ono perlu nih dari jauh teriak-teriak, Yesus, Pak Pendeta doain saya minta dibaptis. Sekarang sudah sembuh, bisa jalan, ya, sudah sehat, nggak mau datang pada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya ingin jangan kita jadikan Tuhan sebagai apa? Ayo, bukan hanya waktu sakit, waktu kita sehat pun kita perlu Tuhan. Bukan hanya waktu melarat, miskin, waktu kaya pun kita perlu Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Apa? Ku tak dapat hidup tanpamu. Saya punya teman dulu waktu dia masih SMA. Kalau nyanyi di gereja luar biasa. Gayanya begini. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kalau nyanyi kayak begini. Saya sampai bilang, kamu ku nyanyi kayak api renang ya. Pujilah Tuhan. Anaknya memang gembira. Ya. Orang kalau
duduk di belakang dia tuh, kalau lihat dia nyanyi pasti senyum-senyum. Lalu dia pindah Jakarta, sekarang diberkati. Dulu di Surabaya dia itu anaknya orang gak seberapa punya, ya, mana-mana naik sepeda, jalan kaki. Sekarang di Jakarta sukses, naik turun Mercy dia, ya, S-Class, wah diberkati. Terakhir saya ketemu, saya bilang, waduh konsogi saya gitu. Ya puji Tuhan Pak Sam. Waktu kebaktian saya lihat ada yang berubah. Tadinya kalau tepuk tangan begini, blok, banter. Sekarang tepuk tangannya agak pelan. Saya bilang, lo kan kok loyo saya. Sekarang tambah kaya, tepuk tangannya tambah gak metu suara nih. Cuma gini. Kon niki tepuk tangan apa ngelinting rokok. Kamu kok berubah sih? Ya. Saya punya teman lagi, sekarang sudah sarjana S3, doktor. Ya. Jadi guru besar, terkenal. Oh, tapi nyanyinya tetap sama. Wah, tetap angkat tangan. Wah, saya bilang kamu lain ya. Sing di Jakarta itu saiki wis gak gelem keplokan, wis gengsi. Merasa aku wis soge, gawe apa keplokan banter-banter. Ya, untuk apa nyanyi harus semangat. Saya ingat Daud. Daud jadi raja, dia nyanyi, kalau dia nyanyi tetap loncat-loncat. Ya. Dia menari-nari walaupun dia sudah menjadi seorang raja. Coba buka 2 Samuel 6 ya. Sampai istrinya menghina Daud. Kamu tuh raja yo, ojo kayak gitu loh, ngisin-ngisino loh. Raja itu mesti ngajeni awake, gak usah nyanyi, pakai nari-nari lah. Oh, Daud tetap tidak berubah, masih seperti dulu ketika Daud menjaga kambing domba bapaknya. 2 Samuel 6 ya, kita baca 2 Samuel 6 mulai ayat yang ke-14. 2 Samuel 6:14, ayo dibaca. 2, 3. Dan Daud apa? Menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain linen. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi. Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, itu istrinya Daud ya. Daud dapat hadiah karena ngalahkan Goliat. Dapat anaknya Saul, yaitu Mikal. Terus menjenguk dari jendela, lalu melihat siapa? Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam dia menghujat suaminya. Suamiku ini memang sencing ping, dadi rojo kok nari-nari. Lihat ayat 23. 2 Samuel 6 ayat 23. 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai ya dia hina suaminya yang sedang memuji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, ayo jangan jadikan Tuhan apa? Tambal butuh. Jangan habis manis. Iya. Sik melarat ae haleluya haleluya, wis oke haleluya. Ojo lali mbek Tuhan ya. Sama orang tua aja nggak boleh lupa loh. Jangan seperti siapa? Maling kundang, lali mbek mamanya. Durhaka dia. Ya. Itulah sebabnya maling kundang dikutuki. Untung Tuhan kita tidak seperti mamanya maling kundang. Halo, amin. Kalau Tuhan kita seperti mamanya maling kundang, semua yang datang nih jadi batu. Termasuk sing khotbah iki ya, jadi batu pisan. Ya, seringkali kita ini kurang setia sama Tuhan. Ayo, jangan jadikan Tuhan tambal butuh. Yang ketiga, yang terakhir, kapan mereka disembuhkan? Pemain musik boleh naik. Yesus berkata, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dan dikatakan di tengah perjalanan
Di tengah jalan, sambil mereka berjalan, mereka disembuhkan. Jadi mereka disembuhkan ketika di tengah-tengah perjalanan. Tahukah saudara, banyak orang mengeluh bahwa dalam perjalanan hidup ini terasa berat. Hidup ini sepertinya, perjalanan hidup ini banyak penderitaan. Ya, ada yang berkata, Pak, uripku ki akeh nangis Pak, susah aku ini Pak. Kalau dia nyanyi, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Dia tak terus tadi ebit aku. Ya. Banyak orang berkata, aduh Pak susah. Saya kaget membaca statistik terakhir. Di Indonesia saat ini ada 17,4 juta orang yang sedang stres. Wih, saya kaget. Wakeh loh ya, 17,4 itu. Ditemukan lagi dalam statistik ini, saya baca setiap 2 menit orang Indonesia ini kena serangan jantung. Ada orang yang kena serangan jantung setiap 2 menit. Ya. Jadi kalau tadi kita kebaktian 60 menit, jadi sudah berapa yang kena serangan jantung? 30 orang. Setiap 2 menit 1 orang kena serangan. Ya. Saya doakan jemaat GSJS, Tuhan beri jantung yang sehat. Saudaraku, setiap 2 jam banyak orang kena serangan jantung. Perjalanan hidup ini memang berat, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi saya mau katakan, bersama Yesus, kalau kita percaya Yesus, perjalanan hidup ini menyenangkan, bukan menyedihkan, menyenangkan. Bersama Yesus, perjalanan hidup kita ini banyak mujizat.